Al-jama'atu hiyal ijtima'. Al-jamaah adalah tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat dalam rangka berkumpul, bersepakat untuk urusan mereka. Lawan al-jamaah adalah firqah. Jadi salah, kontraproduktif. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah Muhammadiyah, salah, karena itu firqah. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah NU, salah, karena itu firqah. Kalau orang mengatakan al-jamaah itu adalah jamaah tabligh, salah, karena itu firqah. Ibnu Taimiyah mengatakan al-jamaah bukan firqah, tapi al-jamaah adalah tempat bersepakat. Dan ternyata dalam banyak sekali hadis, satu-satunya al-jamaah, institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpulnya segenap pemimpin umat, adalah negara. Makanya al-jamaah itu negara. Kalau pening banget Pak, nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, ya sudah, bela negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya Arab Saudi menafsiri hadis-hadis al-jamaah itu adalah negara. Melawan negara sama saja dengan mufariqulil jamaah, keluar dari jamaah. Mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Itu Arab Saudi loh. Negara asalnya Islam mendefinisikan, menafsiri al-jamaah itu adalah negara. Melawan negara, melawan jamaah, halal darahnya. Man mata wa huwa mufariqulil jamaah, barang siapa yang mati dalam keadaan memisahkan diri, memberontak kepada negaranya sendiri, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Maka di Arab Saudi mengkritik raja hukum pancung. Enak kita di Indonesia Pak, ngeritik Jokowi nggak ada yang dipancung palanya. Kalau hukum Arab dipakai di Indonesia, potol semua pala orang Indonesia ini. Gimana orang ngeritik presiden semau-maunya? Saya kadang-kadang coba kita lihat di Arab Saudi itu Bu. Arab Saudi itu toa masjid Pak, itu hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu. Kalau nggak percaya datang ke Arab Saudi. 21 negara Arab sampai ke Mesir bahkan toa masjid hanya boleh untuk azan saja. Tapi saya nggak membahas masalah ribut-ribut toa ini, bukan. Saya nggak mau masuk ke sana, kepanjangan ceramahnya nanti. Cuman saya ingin kita berpikir bijak dulu lah coba. Dan di Arab itu jarak masjid ke masjid itu hanya 1 kilo. Bolehnya 1 kilo. Coba bapak-bapak ke Bandar Lampung, 200 meter masjid Pak. Di Sukarame itu ada 15 meter masjid. Maka negara muslim yang masjidnya paling banyak ya Indonesia inilah sebetulnya. Masjid terbanyak, semau-mau orang bikin masjid. Apalagi kalau ke Jawa, sini masjid, depan masjid. Di sini masjid pelangnya Nahdlatul Ulama. Depan pelangnya Muhammadiyah. Beda masjidnya Pak. Kalau di Lampung enak kan, masjid NU sama Muhammadiyah campur aja. Tapi kalau di Jawa misah. Dan lebih kaget lagi saya Pak, ada masjid sama NU-nya. Masjid Nahdlatul Ulama, depan lagi masjid Nahdlatul Ulama. Lu kok bisa Jumatan? Ini NU PKB katanya. Yang depan NU P3. Masya Allah. Saking demennya orang Indonesia ini bikin masjid sampai segitunya Pak. Luar biasa ya. Kalau di Arab nggak boleh bikin masjid sembarangan, ada aturannya. Bahkan di Malaysia, kemarin kan kita ngobrol sama Dr. Nasir Abbas kan. Di Malaysia kata Dr. Nasir Abbas, semua sekolah wajib mengajarkan mazhab Syafi'i. Masjid yang dipakai Jumatan hanya boleh masjid Jamiah. Dan khotib Jumat ditunjuk oleh pemerintah. Kalau ada khotib yang berkhutbah bukan dari pemerintah, langsung dipenjara. Segitunya. Kita enak-enak di Indonesia ini, negara yang longgar. Ustadz, pemerintahnya zolim. Orang sering, saya ingin luruskan ini. Orang sering membolehkan melawan pemerintah dengan mengatakan pemerintah zolim. Tanya balik Pak, yang zolim yang mana? Pemerintah zolim dengan ulama, ulama yang mana? Ada ribuan ulama di Indonesia ini anteng-anteng saja. Kan betul kan? Yang berbuat kriminal ya ditangkap lah. Walaupun dia ngaku keturunan Nabi. Fatimah saja kalau mencuri saya potong tangannya kata Nabi. Umat Islam dizalimi, umat Islam yang mana? Ada ribuan pesantren baik-baik saja. Masjid ya bagus-bagus saja, nggak jadi masalah itu.
Jadi yang pertama dipercepat ini, eksklusivisme. Percayalah, walaupun berbeda semua ada dalilnya. Bahkan saya sering sampaikan, orang Islam itu masuk surga semua, Pak, Bu. Enggak usah berebut surga. Masuk surga semua orang Islam itu. Ya mudah-mudahan kita nanti ketemu di surga ya. Allahumma amin.